Musisi Jerings memenuhi panggilan penyidik Polda Bali dalam kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Ikatan Dokter Indonesia. Alias Jering tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Kok gitu aja bisa masuk penjara? Katanya negara demokrasi. Ini demokrasi apanya? Tentu saja, karena itu termasuk ke dalam perbuatan pencemaran nama baik yang sudah terdapat dasar hukumnya. Hah? Pencemaran nama baik? Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, jumlah pengguna internet pada 2019 sampai 2020 lalu mencapai 73,3% atau sekitar sebanyak 196 juta pengguna internet, yang dimana ini mengalami kenaikan hampir 10% dari tahun 2018 lalu. Bagaikan pedang bermata dua, internet dapat berdampak positif maupun negatif bagi penggunanya. Salah satu dampak yang disoroti di era digital pada saat ini adalah kasus pencemaran nama baik. Jika kita melihat data dari SafeNet hingga 30 Oktober tahun 2020, terdapat kasus yang berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya kita sebut Undang-Undang ITE sebanyak 324 kasus. Dari kasus tersebut, sebanyak 209 kasus terjerat pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik itu sendiri merupakan suatu tindak pidana dari sebuah tindakan menyerang kehormatan atau mencemarkan nama baik melalui lisan ataupun tulisan. Di negara Indonesia sendiri, mengenai pencemaran nama baik telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang selanjutnya disebut dengan KUHP dan juga Undang-Undang ITE. Di dalam KUHP mengenai pencemaran nama baik terdapat dalam pasal 310 ayat 1, 310 ayat 2, pasal 311, pasal 315, pasal 317, dan pasal 318. Jika melihat dalam pasal 310 ayat 1 KUHP, maka yang termasuk dalam pencemaran nama baik dan penghinaan ialah hanya yang disampaikan melalui lisan saja. Namun, apabila disampaikan melalui media seperti surat atau gambar yang dipertunjukkan, maka pelaku dapat dijerat dengan sanksi hukuman yang terdapat dalam ketentuan pasal 310 ayat 2 KUHP. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 310 ayat 1 KUHP. Yang pertama, dengan sengaja. Kedua, menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Tiga, menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu. Dan yang terakhir, dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum. Delik-delik pencemaran nama baik ini terkesan tricky dan tidak dapat dipidana begitu saja apabila akibat yang dilarang tidak dapat dibuktikan di pengadilan. Adapun akibat yang dilarang tersebut meliputi kerugian material dan juga kerugian non-material, dan keduanya harus dapat dinilai atau diukur. Sedangkan dalam Undang-Undang ITE, pencemaran nama baik diatur dalam pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3. Dalam pasal 27 ayat 3 berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi dan atau dokumen elektronik yang dimiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Ancaman pidana bagi pelanggar pasal 27 ayat 3 yaitu diatur dalam pasal 45 ayat 3 dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling besar sebanyak 750 juta rupiah. Mengenai kasus pencemaran nama baik telah menjerat banyak pihak, seperti yang belum lama terjadi kepada Jerings. Kasus Jerings diawali dengan mengunggah sebuah postingan berisi kritikan atau tuduhan terhadap Ikatan Dokter Indonesia. Unggahan tersebut pun dinilai disertai dengan nada ancaman. Akibat unggahan kontroversial tersebut,
ID Bali lantas melaporkan Jerings atas tuduhan pencemaran nama baik dan dugaan ujaran kebencian. Jerings dilaporkan dengan dugaan pelanggaran pasal 28 ayat 2 Junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE dan atau pasal 27 ayat 3 Junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE dan atau pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP. Setelah memakan waktu yang cukup lama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dalam amar putusan bandingnya menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan, denda 10 juta rupiah, subsidiar 1 bulan kurungan. Sebelumnya, Jerings pun beberapa kali sempat membahas isu COVID-19 dan dengan tegas mengatakan bahwa ia tidak percaya dengan keberadaan COVID-19. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 menilai bahwa pernyataan yang dikeluarkan oleh mereka bertujuan untuk membangun ketidakpercayaan masyarakat atas kinerja pemerintah dan tergolong sebagai berita bohong atau hoax. Selain kasus Jerings, kasus pencemaran nama baik di media sosial juga dialami oleh Fairuz Arafik. Pernahkah teman-teman mendengar kasus bau ikan asin? Kasus yang disebut bau ikan asin ini bermula dari laporan seorang artis, yaitu Fairuz Arafik, terhadap Galih Ginanjar, Ray Utami, dan Pablo Benua terkait dugaan pencemaran nama baik lewat video yang diunggah melalui laman YouTube yang di dalamnya terdapat kalimat yang dinilai tidak pantas dan merugikan Fairuz. Galih Ginanjar dan kedua lainnya ditetapkan tersangka terhadap kasus tersebut. Ketiganya menjalani masa penahanan di rutan Polda Metro Jaya sejak 12 Juli tahun 2019 lalu. Jaksa mendakwa ketiganya telah melanggar pasal 51 ayat 2, Junto pasal 36, Junto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, subsidiar pasal 45 ayat 3, Junto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam sidang yang dilakukan secara online pada Senin 13 April tahun 2020, hakim memutus ketiganya mendapat hukuman pidana penjara. Adapun kasus pencemaran nama baik yang masih melekat dalam benak kita yang terjadi beberapa waktu lalu dan penyelesaiannya memakan waktu kurang lebih 4 tahun lamanya. Kasus Prita Mulyasari. Kasus ini berawal dari unggahan keluhan Prita Mulyasari atas pelayanan kesehatan Rumah Sakit Omni Internasional yang ia kirimkan ke suatu surel koran ternama. Keluhan tersebut pun ditanggapi dan dibantah oleh Rumah Sakit Omni Internasional dan berujung menggugat secara perdata oleh Rumah Sakit Omni Internasional atas pencemaran nama baik. Pengadilan Negeri Tangerang memenangkan gugatan tersebut dan Prita diputus untuk membayar ganti rugi sebanyak kurang lebih 200 juta rupiah. Prita didakwa dengan dakwaan melanggar pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, pasal 310 ayat 2 KUHP, dan pasal 311 ayat 1 KUHP. Namun, beberapa waktu kemudian, di akhir kasusnya Prita dinyatakan tidak bersalah dan terbebas dari segala ganti rugi karena terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum serta tidak memenuhi syarat. Dari kasus-kasus yang telah disebutkan, lantas bagaimana prosedur untuk melaporkan kasus pencemaran nama baik ke polisi? Berikut adalah prosedurnya. Yang pertama, pengumpulan bukti dan saksi. Apabila pencemaran nama baik dilakukan secara langsung, maka pelapor harus mengumpulkan saksi yang mendengar dan atau melihat kejadian tersebut. Namun, apabila dilakukan secara online, maka pelapor harus mengumpulkan bukti berupa screenshot, foto, dan atau video. Yang kedua, mempersiapkan dan mematangkan diri. Pelapor harus menyiapkan bahan apa saja yang akan disampaikan, dari bagaimana kejadian tersebut terjadi, kapan, kenapa, dan siapa yang melakukan pencemaran nama baik tersebut. Yang terakhir, setelah semuanya siap, pelapor dapat pergi ke kepolisian untuk mendatangi bagian yang melayani tentang kepolisian atau bagian pelayanan kepolisian. Setelah itu, baru dapat diproses dan dilakukan penyidikan berdasarkan laporan polisi dan surat perintah penyidikan. Melihat begitu banyaknya kasus pencemaran nama baik yang telah terjadi di Indonesia, maka kita sebagai warga negara Indonesia sekaligus pengguna media sosial diharapkan untuk lebih bijak dalam bersikap dan bertindak, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam jejaring media sosial, karena mulutmu harimaumu dan jarimu harimaumu.